Selamat datang di channel saya, Doni VN. Di sini saya akan membahas tentang thermal paste. Thermal paste apa yang paling bagus untuk laptop? Thermal paste apa yang sebaiknya dihindari dan kenapa harus memilih thermal paste? Dan jangan asal beli. Jadi intermezzo dulu. Di sini aku pakai laptop ada sekitar 3 guys. Dan sempat servisin punya temen juga sama servis punya orang lain guys. Beberapa tuh aku coba pakai thermal paste yang berbeda dan aku mendapatkan kesimpulan yang berbeda juga. Yang pertama yang aku cobain adalah dari liquid metal guys. Liquid metal itu seperti gallium atau air raksa ya. Untuk gallium sendiri itu sangat gampang untuk merusak ya. Jadi kalau menurutku ini paling kalian hindari karena ini paling gak worth it dibeli. Tapi gue pakai gallium karena dia lebih bagus guys untuk performanya. Dan yang gallium ini biasanya dipakai di laptop-laptop gaming zaman dulu kayak laptop ROG yang versi Intel i7 generasi 6, generasi 7 itu biasa pakai liquid metal guys. Untuk yang pakai thermal paste biasanya itu di laptop Ryzen, karena Ryzen tuh nggak terlalu panas guys. Ryzen generasi 5000, 7000 gitu. Dan yang terakhir pakai yang pakai thermal paste biasa gitu. Kalau menurutku setelah aku servis itu yang paling enak adalah thermal paste merek KPX guys ya, atau Kingpin, karena dia dingin dan dia tahan lama dan nggak cepet istilahnya guys ya, nggak cepet mengering. Dia tuh masih lembek dan kenyal seperti awal dipasang gitu. Kalau misalnya kalian punya uang lebih, paling bagus sebenarnya beli yang Cryonaut, yang tidak Cryonaut Extreme, yang bukan liquid metal, karena dia punya konduktifnya itu tinggi sekitar 14,2 M/K. Itu ya bagus lah. Cuman itu terlalu mahal, sampai 150.000 lebih kalau nggak salah. Itu cuman thermal pastanya doang, belum jasa pasang guys. Nah, yang paling aku sarankan adalah untuk semua orang guys ya. Kalau menurutku paling bagus tuh pakai Kingpin, karena Kingpin itu harganya nggak terlalu mahal. Sebenarnya mahal sih 100.000, cuman dia itu jangka panjangnya bagus dan dipakai gaming bagus. Dan Kingpin juga itu paling awet ya sebenarnya. Sebenarnya ada yang lebih awet, itu Thermalright, cuman aku belum nyoba. Itu kalau kalian punya duit mending beli Kingpin, karena Kingpin ini didesain untuk overclock. Yang overclock itu suhunya sangat dingin sekali dan sangat panas mungkin. Jadi kalau dipakai harian biasa-biasa, pakai main game ringan kayak CS, Point Blank, itu ya pasti tahan lama guys. Nah, aku akan bahas thermal paste yang menurutku worth it untuk servisan guys. Nah, untuk servisan kan kita memaksimalkan dari segi keuntungan dan meminimalisir ya kerugian gitu. Kalau menurutku yang paling bagus ya pakai merek HY510 atau GD2. GD2 merek GD2 tuh nggak ada mereknya sih, merek Cina kalau nggak salah. Bagusnya kalau kita pakai merek GD2 itu dia harganya lumayan murah, terus isinya banyak dan konduktifnya lumayan tinggi sekitar 7,5. Tapi harganya itu per 1 gram sekitar 12.000 sampai 20.000 guys. 20.000 kan bisa dapat konduktif yang 7,5. Itu tuh tinggi banget. Kebetulan aku beli di toko online, sayangnya itu barangnya udah barang lama, jadi produksi tahun 2023. Pokoknya yang paling harus kalian hindari adalah yang bagian liquid metal. Liquid metal itu menurutku paling bahaya, karena dia salah sedikit tumpah ke bagian resistor atau bagian yang kecil-kecil itu di bagian laptop, dia bakal langsung rusak. Yang paling bagus ini guys, Cryonaut yang Extreme tapi mahal. Yang kedua Kingpin. Yang ketiga itu merek Thermalright guys, Thermalright TF4 atau TF8, karena itu awet banget. Kalau kalian misalnya nggak ganti thermal paste, atau kalian cuman ya aku pengen beli thermal paste cukup untuk ganti doang, nggak perlu performa yang tinggi, belilah yang murah guys, kayak HY510 itu 30 gram bisa dapat 20.000 doang gitu. Itu harganya murah banget. Lalu apakah worth it atau enggak untuk beli thermal paste yang mahal? Kalau menurutku aku belum tahu sih, karena aku baru pakai. Tapi yang thermal paste mahal itu dia memiliki konduktivitas yang tinggi. Kelebihannya apa bang? Kalau konduktivitasnya tinggi, dia aman dipakai untuk jangka panjang, karena dia
Jadi itu kayak misalnya laptop kalian lagi main game nih, aku main game Red Dead Redemption 2 gitu, atau main Indiana Jones gitu kan, berat banget. Kalau pakai thermal paste yang murah, dia itu bakal cepat panas tapi sangat lama untuk dingin guys. Kalau kalian pakai thermal paste yang mahal, yang conductivity-nya 14 ke atas, itu eh, laptop atau komputer kalian bakal cepat panas tapi cepat dingin juga. Jadi bagus sebenarnya. Yang jangan kalian beli itu liquid metal, karena itu bahaya banget guys. Ada kejadian, eh, aku pernah lihat dia tuh masang liquid metal tapi kena ke bagian motherboard, bagian sirkuit-sirkuitnya gitu, dan akhirnya laptopnya mati total. Itu sangat susah diperbaikinya karena harus disolder, di rebuild, itu ribet banget. Jadi kayak menurutku jangan guys, dan itu sangat bahaya kecuali bawaan pabrik atau orang yang sudah tersertifikasi ganti thermal paste guys. Eh, dan aku ada beberapa hal yang aku sarankan ya sebelum kalian ganti thermal paste. Pastikan kalian beli thermal paste itu mengerti kandungannya apa. Ada merek thermal paste yang mereknya itu HY510, dia itu menggunakan silikon sama besi kalau nggak salah. Itu bahaya, silikon sama logam tipis ya, itu membuat kalau kena sirkuit bisa short juga, tapi mungkin nggak terlalu parah kayak liquid metal. Jadi bahannya itu sedikit konduktif. Jadi kalian harus beli yang, kalau menurutku jangan beli yang terlalu murah, karena terlalu murah itu dia cepat kering guys. Dan pengalamanku tuh makanya juga harus hati-hati, karena kalau blobor bisa merusak. Nah, oke guys. Terus apa lagi ya? Di sini gue bahas pakai kamera aja sih. Ya itu sih yang paling bagus menurutku untuk semua orang, thermal rack guys. Karena dia tuh durability-nya panjang dan nggak perlu ganti-ganti. Dan ya itu aja sih. Oh iya, sama kalau kalian ganti thermal paste itu harus beli yang, kalau aku saranin ya, jangan beli thermal paste yang size-nya kecil kayak 1 gram gitu. Karena 1 gram itu kalau kalian baru pakai, aku tuh, ntar aku kasih tunjuk guys. Wait. Thermal paste yang 1 gram itu sangat sedikit, cuman segini doang guys. Ini sangat sedikit. Aku beli itu merek GD2 1 gram 30.000. Itu dia size-nya cuman segini. Ini kan pas habis gini. Size-nya itu pas aku baru beli cuman segini. Ya kira-kira dari sini sampai sini. Sebenarnya ini cukup untuk mendinginkan CPU. Dan tapi kalau kalian nggak bisa masang, bakal rugi karena terbuang semua gitu. Jadi mending beli yang 3 gram atau 4 gram. Kalian beli yang murah-murah dulu. Beli yang, ya jangan yang terlalu murah sih. Beli yang kayak 3 gram 4 gram RTF4 itu dapatnya banyak guys. Enaknya kalau kalian baru pertama kali, jadi kalian tuh nggak terlalu banyak gitu. Pas diginiin keluar semua, diratain, dia nggak efektif, akhirnya dihapus, dicoba lagi sedikit tapi terlalu sedikit, pokoknya ribet gitu karena nggak semua orang jago ya gitu guys. Lalu ada beberapa hal yang kalian harus pahami saat kalian ripasta. Jangan ripasta itu terlalu tebal. Di sini gue ripasta, nah pasta itu jangan tebal-tebal, jangan sangat tebal guys. Alasannya itu simpel banget. Nah, ketika kalian ngasih di sini terlalu tebal, dia bakal kayak, ini anggap aja panas ya. Ketika dia tebal, kipasnya itu nggak mendinginkan suhu prosesor, tapi dia mendinginkan thermal pastenya. Jadi nggak efektif. Misalnya ini thermal paste, kalau tebel, tangan gue tuh mendinginkan salepnya ketimbang bagian besinya ini. Jadi dia nggak bakal dingin. Tapi jangan terlalu sedikit. Kalau sedikit dia bakal nggak efektif. Ini bakal gue pasang gue bakal pasang liquid metal karena udah gue beli tape insulator. Ya ini bahaya, jangan ditiru. Ya gitulah. Intinya kayak gitu guys. Nah kalau masalah berhasil atau enggak itu sebenarnya tergantung dari kalian. Makanya kalian harus hati-hati saat membersihkan itu, jangan sampai mengenai yang lain. Mohon maaf juga hari ini
Dan beberapa waktu yang lalu aku nggak upload video karena aku kena musibah guys. Jadi monitor aku tuh rusak semua yang aku pakai untuk YouTube. Jadi aku tuh kalau YouTube pakai laptop, terus pakai monitor, sama ya pakai peripheral gitu. Dan beberapa waktu yang lalu aku kena sial, dimana monitor aku tuh rusak guys. Jadi monitor aku tuh bener-bener rusak, nggak bisa dipakai. Dan itu aku ya rugi lah. Jadi monitor itu harganya sekitar, monitor yang dulu aku beli itu LCD 19 inch, mereknya dulu Megavision, harganya kena di 1,2 juta. Dan itu aku nabung selama 4 tahun lebih. Sama monitor Xiaomi 1C itu pecah, dan itu harganya dulu 1,6. Itu dua-duanya pecah secara berjauhan sih, tapi disitu gua rugi banget, sekitar ya banyak lah. Dan akhirnya aku udah nggak bisa bikin konten lagi. Maksudnya aku nggak bisa kayak di depan laptop terus ngeliatin, karena laptopku tuh layarnya kecil banget. Laptopku layarnya cuma 12 apa 13 inch, yang itu dipakai buat ngedit nggak enak banget ya. Jadi aku harus pakai monitor, tapi karena rusak jadi aku nggak bisa. Dan itu sedih banget karena ada kejadian-kejadian yang sangat tidak gue inginkan tiba-tiba rusak. Padahal duit segitu kalau misalnya nggak rusak ya mungkin bisa dipakai buat beli barang yang lebih berguna gitu. Bisa buat kos-kosan mungkin ya, bisa buat ngekos. Anggap aja ngekos 1 bulan 700.000 guys. 700 bisa buat 4 bulan gitu. 700 bisa buat 7 bulan gitu. Itu lumayan banget. Tapi ya rusak. Jadi di sini gue mulai dari awal lagi. Gue bikin YouTube cuman pakai HP doang guys. Untuk laptop juga kemarin tuh laptopnya aku jualin guys. Jadi aku punya laptop yang dipakai buat ngedit, buat OBS itu aku udah jual. Ya karena monitornya itu kan udah rusak gitu. Cuman 2. Kalau aku beli monitor lagi berarti aku harus nabung, atau kalau enggak mungkin ngutang gitu. Cuman kayaknya terlalu berbahaya gitu. Jadi ya udah, ya aku mulai lagi dari awal. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngasih aku duit atau apa gitu, bisa di Saweria guys. Saweria gue apa namanya, Doni VN apa gue lupa lagi. Kalian bisa kerjasama di email gue gitu guys. Ini benar-benar sedih banget karena monitor, dan ini aku nggak bohong, benar-benar rusak. Jadi kejadiannya tuh aku pagi-pagi bangun, kan di rumahku itu kira-kira kayak monitornya tuh pendek guys. Jadi aku harus pakai stand. Nah pakai stand, dan standnya tuh bikin pakai bukunya tuh jatuh semonitornya. Akhirnya jatuh dan rusak. Ya udah, karena rusak aku nggak bisa pakai dan diperbaikin. Itu kalau kata temen, kalau monitor rusak harganya mahal banget gitu. Terus nggak ada yang jual spare partnya guys untuk monitor itu. Jadi aku tuh sangat bingung. Untuk monitor itu kalau rusak kita nggak bisa ganti sama sekali. Jadi kayak apa ya, kayak buang gitu loh. Maksudnya kita kayak, kalian harus bener-bener dijaga gitu. Dan itu menurutku susah karena aku ya ruangnya tuh lumayan nggak terlalu lebar lah. Jadi barang-barang itu lumayan penuh gitu. Ya gitulah. Jadi monitorku rusak, dan akhirnya aku nggak bisa lagi untuk main-main game lagi untuk kayak dulu lagi guys, karena memang ya udah nggak bisa lagi gitu, karena udah rusak gitu. Mau ngapain lagi, udah kayak udah nggak ada keinginan gitu guys, karena emang ya udah rusak. Tapi thank you buat kalian yang udah subscribe, udah nonton video gue selama ini. Tapi beneran guys, gue tuh bikin apa, waktu itu gue nabung monitor itu, gue nabung sampai pokoknya lama banget guys. Aku nabungnya ya, aku nabung beli monitor
Sebenarnya monitor sekarang itu speknya udah bagus banget, kayak harganya misalnya 1,4 juta kan udah dapet yang 180 Hz kalau nggak salah, atau 100 Hz ya, aku lupa deh. Tapi sekarang itu kalau sekarang ya, kalau zaman dulu tuh aku beli 1,4 cuma dapat 75 Hz, jadi udah sangat jauh sekali. Tapi sayangnya lagi spek laptop aku tuh agak kentang gitu, jadi nggak mampu banyak game dijalankan dengan 100 fps. Jadi kayak agak sedikit, kalau gue beli pun juga agak nggak terlalu berguna karena 100 Hz itu terlalu tinggi gitu untuk game yang aku mainin. Nah, laptopku cuma mampu di sekitar 60-30 fps doang, bahkan beberapa game 24 udah lancar banget sih. Jadi ya gue mulai untuk dari awal lagi, gue nggak punya monitor, jadi gue udah nggak bisa ngedit lagi. Jadi gue kalau bikin video cuma dari HP gitu sih. Itu sedih banget karena ya monitor itu salah satu jiwa kita untuk bikin video, karena kalau nggak ada monitor tuh gambarnya kecil kan. Kayak kita pakai laptop itu layarnya ya dipakai untuk portable doang, bukan untuk di rumah. Pas pakai monitor, sebenarnya harga monitornya tuh waktu itu lebih mahal deh kayaknya, cuman ya udahlah. Dan sempat juga beberapa hal itu aku, jadi selama aku off bikin YouTube ini, banyak hal yang aku tuh ya banyak musibah lah guys ya. Jadi sempat juga aku beli barang bekas, ternyata barang itu cuma dipakai bentar udah rusak. Jadi sempat beli HP guys, waktu itu beli apa ya, gue lupa guys, pokoknya beli HP iPhone 8 kalau nggak salah. Itu belinya lumayan murah, kondisi bekas. Ternyata HP-nya itu HP yang dalam tanda kutip agak mengerikan gitu rekam jejaknya, karena HP-nya tuh bypass, dan gue nggak dikasih tahu gitu. Jadi pas bypass itu kalau kita update atau kalau kita restart atau baterainya sampai habis, dia bakal langsung kekunci gitu. Jadi ya gue rugi lagi di situ. Sempat juga beli headset, ya, pokoknya banyak banget dah yang ya ujian baru tahun 2025 ini guys. Makanya gue memutuskan untuk berhenti YouTube karena kayaknya nggak mungkin lagi untuk lanjut waktu itu. Terima kasih yang udah nonton dan subscribe. Gitulah. Tapi bener-bener sih kayak kejadian kayak gitu tuh bener-bener nggak terduga sama sekali gitu. Gue nggak nyangka ternyata monitor gue tuh bisa rusak dengan cara yang gue tidak pernah pikirkan gitu. Sebenarnya kalau monitornya rusak tapi kita ngerti gimana perbaikinya tuh nggak apa-apa, tapi karena ini monitornya rusak dan nggak ada spare partnya guys, jadi serem banget sih. Jadi aku tuh mencoba untuk kayak pindah ekosistem dari HP ke PC, ala PC itu, jadi beli monitor, dan ternyata nggak hoki gitu, jadi rusak. Ya nggak hoki banget lah itu. Ya gue nggak nyangka. Dan kalau kalian beli monitor terus rusak ya, aku belinya nabung lagi. Itu ketika kita jual harganya sangat jatuh guys. Misalnya kalian punya monitor apa gitu ya, terus rusak, pecah, kalian belinya 100%, dijual cuma laku 20% doang. Itu sakit banget sih, 20% hilang. Maksudnya langsung kayak gitu guys barangnya. Dan spare partnya juga nggak ada. Aku sempat lihat untuk monitor itu ada di Panelis guys, namanya store-nya Panelis. Tapi di monitor-monitor kayak gitu tuh dia harus belinya banyak, kayak lebih dari 100 piece atau sekitar lebih dari 60 piece. Itu banyak banget, 5 lusin lebih gitu baru kalian bisa beli. Jadi nggak mungkin gue beli karena pasti lebih rugi lagi. Ya menurutku itu hal yang paling sedih, karena monitor ini yang menemani aku waktu dari awal bikin konten sampai sekarang guys. Dan for now ya aku ya belum ada duit lagi guys buat beli monitor. Oke guys, tapi thank you udah nonton ya. Bye. Begitulah. Jadi
yang paling serem ketika kita membeli barang atau apa, kita tuh nggak bisa gantinya karena emang ya belum ada duitnya gitu. Jadi kayak kita beli barang, kita mikir kayak oh barang ini bakal tahan bertahun-tahun gitu, ternyata cuman gara-gara musibah satu biji langsung hancur semua guys, dan ya udah nggak bisa pakai lagi gitu. Ya gitulah. Ya gitu guys, jadi bener-bener serem banget. Yang paling gue takut juga itu waktu itu bener-bener kayak di luar ekspektasi gitu, kayak tiba-tiba bisa rusak dan itu cepat banget rusaknya. Sempat juga beli SSD terus rusak guys. Jadi SSD-nya itu aku nggak tahu kenapa, tapi aku pakai buat main game emulator doang, tiba-tiba rusak guys, SSD-nya mati total dan ada kedip-kedip warna merah gitu. Itu sangat serem banget karena rusaknya itu pas setelah garansi habis. Jadi benar-benar gitulah. Sempet juga engsel laptopku itu. Jadi laptopku itu kan aku pakai untuk daily ya, so. Untuk kayak ngampus, untuk pergi kemana gitu, jalan mungkin. Nah laptopku itu aku taruh di tas yang sedikit tipis ya tasnya. Berisik banget sih. Jadi waktu itu gue beli jadi laptop itu kan dipakai kemana-mana guys, kayak ke kafe gitu kan, ke warung, ke warkop. Tanpa sadar laptop itu jatuh, engselnya itu goyang dan pecah guys. Dan aku harus servis lagi. Jadi selama aku nggak on YouTube itu benar-benar banyak sekali kejadian yang terjadi gitu. Jadi makanya itu aku udah berhenti itu sambil mencoba untuk memperbaiki satu persatu. Ini gua ada fotonya guys. Jadi untuk untuk laptopku ini bagian sininya pecah guys. Jadi kalau buka tutup engsel itu agak kedorong. Lalu yang kedua, engselnya ini sudah jatuh guys. Jadi kalau misalnya kita dorong gini ya, dikit tuh, itu langsung jatuh gitu. Dikit langsung jatuh. Jadi udah rusak banget. Terus juga sempat jatuh. Ini sempat jatuh di sini guys. Di sini juga sempat rusak. Tuh. Nah, di sini juga rusak guys. Kenapa kok sampai rusak begini? Karena waktu gua sekolah dulu kan ujian guys, gue itu stres karena gue tuh nggak fokus belajar dan akhirnya nilainya jelek gitu. Kayak akhirnya gue tuh kayak main setipu di sini, ternyata itu merusak laptop dan gue nyesel banget cuy. Jadi pada waktu itu gue udah bener-bener bangkrut banget di situ. Nah makanya aku situ stop YouTube guys, bener-bener stop karena bener-bener banyak sekali hal-hal yang terjadi. Serem banget karena ya aku harus merelakan itu semua gitu, dan itu susah. Jadi waktu itu aku sampai memperbaiki itu semua ya, sampai bener-bener kayak habis-habisan gitu guys. Tapi yang namanya musibah juga nggak ada yang tahu, jadi tiba-tiba bisa langsung kayak begitu. Itu serem banget sih guys. Jadi kalian jangan pernah beli barang kalau menurutku tuh ya kita harus siap dengan resiko-resiko gitu. Jadi kayak kalau beli barang yang elektronik ya siap rusak gitu. Jadi yang paling bagus kita harus prepare gitu.
Kalau gue enggak guys, gue dulu tuh kalau beli barang ya beli aja gitu. Misalnya gini, aku ada mouse gitu, aku nggak tahu kalau mouse ini gampang rusak gitu, tapi karena harganya murah aku beli aja. Dalam waktu beberapa waktu akhirnya rusak dan ya udah nyesel. Nah itu sebenarnya itu nggak terlalu ngefek karena barang-barang yang perintilan-perintilan doang, tapi sekarang udah mulai ngefek karena barang yang rusak adalah barang yang aku pakai untuk sehari-hari kayak laptop, HP, monitor. Jadi udah mulai bisa dibilang udah kena mental lah gitu ya. Udah lah, banyak sekali guys. Jadi ya, tapi terima kasih udah nonton, subscribe juga guys. Kalau misalnya kalian pengen donate bisa donate di Saweria, tapi gue belum bikin linknya sih, apa udah bikin ya. Di Saweria gue namanya Doni VN YouTube, bisa sawer aja di situ. Berapapun gue terima kasih banget. Nanti kita akan bikin video lagi in the next day. Thank you. Oke, terima kasih nonton guys ya. Bye bye. Subscribe Doni VN, like, comment dan share. Ya begitulah. Jadi monitor itu yang paling serem itu monitor itu rusak ya. Jadi banyak banget gitu kayak monitor, laptop, HP. Oh ya HP rusak juga, terus oh gila guys, bertubi-tubi banget gitu.